Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga senantiasa mendapatkan karunia dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak sekalian, video kali ini adalah spesial Tahun Baru Hijriah. Yang akan kita pelajari adalah mari kita mengenal tahun Hijriah. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah satu, sejarah tentang kalender Hijriah atau sejarah tentang tahun Hijriah. Yang kedua, nama-nama bulan Hijriah. Dan yang ketiga, nama-nama hari di bulan Hijriah. Nah, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anak sekalian, materi yang pertama adalah sejarah kalender Hijriah. Mari kita simak ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kalender Hijriah atau kalender Islam itu merupakan penentuan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari-hari penting lain bagi umat Islam. Kalender ini dinamakan dengan kalender Hijriah karena pada tahun pertama kalender ini terjadi suatu peristiwa, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yakni berkisar pada tahun 622 Masehi. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Sedangkan kalender biasa atau yang kita kenal dengan kalender Masehi itu menggunakan peredaran matahari. Penentuan dimulainya sebuah hari dan tanggal pada kalender Hijriah tentu saja berbeda dengan kalender Masehi. Pada sistem kalender Masehi, sebuah hari dan tanggal akan dimulai tepat pada pukul 00.00 dini hari waktu setempat. Namun, pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari dan tanggal akan dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib. Nah, penetapan kalender Hijriah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriah juga terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari berkisar antara 29 sampai 30 hari. Adapun penetapan 12 bulan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-36. Nah, selanjutnya adalah nama-nama bulan Hijriah dan beberapa peristiwa penting yang bisa kita lakukan.
atau bisa kita pelajari peristiwa-peristiwa apa atau tanggal-tanggal apa yang ada di dalam kalender bulan Hijriah. Yang pertama adalah Muharram. Nah, di bulan Muharram ini ada 30 hari. Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Muharram berasal dari kata yang artinya diharamkan atau dipantang, yaitu dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Dan tanggal 1 Muharram adalah hari tahun baru dalam agama Islam. Tanggal 10 Muharram juga sering kita peringati sebagai hari Asyura. Bagaimana? Kita lanjut ya. Baik, sekarang yang kedua adalah bulan Syafar. Syafar merupakan bulan kedua di tahun Hijriah. Jumlah harinya ada 29 hari. Syafar adalah bulan kedua dalam penanggalan Jawa. Jadi ada beberapa persamaan atau perbedaan antara bulan Hijriah dengan penanggalan sistem Jawa. Oke anak-anak, yang ketiga adalah Rabiul Awal. Rabiul Awal merupakan bulan yang ketiga di tahun Hijriah. Jumlah harinya ada 30 hari. Disebut juga dengan bulan Maulid karena tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tanggal kelahiran Nabi tercinta kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah Rabiul Akhir. Rabiul Akhir merupakan bulan yang keempat tahun Hijriah. Adapun jumlah harinya ada 29 hari. Juga diterjemahkan Ar-Rabi al-Akhir atau Rabiul al-Akhir adalah bulan yang keempat dalam penanggalan Hijriah. Sedangkan yang kelima adalah Jumadil Awal. Jumadil Awal ini merupakan bulan yang kelima di tahun Hijriah dengan jumlah hari sekitar 30 hari. Kemudian yang keenam Jumadil Akhir. Jumadil Akhir adalah bulan yang keenam tahun Hijriah. Adapun jumlah harinya ada 29 hari. Yang ketujuh adalah Rajab. Rajab jumlah harinya ada 30 hari. Adalah bulan ketujuh dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa penting yang terjadi diantaranya adalah tanggal 27 bulan Rajab, umat Islam di seluruh dunia merayakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina dengan perantara Buraj, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya anak-anak. Yang kedelapan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada 29 hari. Adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Nama Sya'ban sendiri berarti pemisahan. Disebut demikian karena orang-orang Arab pangan berpencar dan berpisah pada bulan ini untuk mencari air. Itu adalah kisah dari bulan Sya'ban yang terjadi pada masa Rasulullah SAW atau pada masa sahabat. Yang ke-9 adalah Ramadan. Nah, tentu anak-anak sudah paham kan tentang bulan Ramadan? Nah, Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia dengan puasa atau saum atau puasa wajib atau puasa Ramadan ya, yang seperti kita kenal dan sudah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari di setiap tahunnya. Juga
Tanggal 17 Ramadan sering kita peringati sebagai hari Nuzulul Quran atau hari pertama turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 atau 30 hari berdasarkan pengamatan hilal. Selain itu ada istilah Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang tepatnya ada di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Nah, yang ke-10 setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Nah, anak-anak, Syawal itu ada 29 hari. Adalah merupakan bulan yang ke-10 dalam penanggalan Hijriah. Pada tanggal 1 Syawal, kita biasanya merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai perayaan setelah kita menjalani puasa pada bulan sebelumnya, yakni bulan suci Ramadan. Yang ke-11 adalah Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah ini ada 30 hari. Adalah bulan yang ke-11 dalam penanggalan Islam. Ia merupakan bulan yang mengandung makna sakral dalam sejarah, di mana pada bulan ini terdapat larangan untuk pergi berperang. Siapa yang melarang? Tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Dzulhijjah terdiri dari 29 hari dalam tahun-tahun umum dan 30 hari dalam tahun kabisat. Adalah bulan yang ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Pada tanggal 9 bulan ini, umat Islam yang beribadah haji akan melakukan wukuf di Arafah, sementara kita yang tidak beribadah haji disunahkan agar berpuasa Arafah. Dan pada tanggal 10 bulan ini, umat Islam juga memperingati sebagai Hari Raya Idul Adha, atau kalau di Indonesia dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Dan 11, 12, 13 Zulhijjah kita juga masih bisa untuk menyembelih kurban dikarenakan merupakan hari-hari tasyrik. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana? Apakah dari ke-12 bulan ini kalian sudah menghafalkannya? Yuk sekali lagi kita baca. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu adalah nama-nama bulan Hijriah yang tentunya sebagai seorang muslim, sebagai anak yang solih dan solihah, kita harus mengenal dan menghafalkannya. Baiklah anak-anak sekalian, yang ketiga adalah nama-nama hari di bulan Hijriah. Jadi, selain ada nama-nama bulan di bulan Hijriah, sama seperti di bulan Masehi juga terdapat nama-nama hari ya tentunya. Jadi ada 7 nama hari yang juga harus kita hafalkan. Apa saja? Nah, mari yang pertama adalah Al-Ahad. Al-Ahad ini biasa kita kenal dengan hari Minggu atau hari libur ya, hari Minggu. Yang kedua adalah Al-Itsnain atau hari Senin. Yang ketiga As-Sulasa atau hari Selasa. Yang keempat adalah Al-Rabi'ah atau hari Rabu. Yang kelima adalah Al-Khamis atau hari Kamis. Yang keenam adalah Al-Jumu'ah atau hari Jumat. Dan yang terakhir adalah As-Sabtu atau hari Sabtu. Itu adalah nama-nama hari di bulan Hijriah. Yuk sekali lagi kita baca ya. Al-Ahad atau hari Senin, Al-Itsnain hari Selasa, Ats-Tsulasa hari Selasa, Ar-Rabi'ah hari Rabu, Al-Khamisa hari Kamis,
Az-Jumu'ah, hari Jumat, dan yang terakhir As-Sabtu, hari Sabtu. Bagaimana, sudah hafal? Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Semoga Allah menjaga ilmu dan menambahkan ilmunya kepada kita semuanya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Baik, sekarang mari kita ambil kesimpulan ya dari materi di atas yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, bulan Hijriah adalah bulan Islam atau yang biasa kita kenal dengan kalender Hijriah. Dan sekarang kita berada di tahun 1443 Hijriah. Yang kedua, kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya. Yang ketiga, penentuan hari dan tanggal pada kalender Hijriah dimulai ketika matahari terbenam atau masuk waktu maghrib. Jadi perpindahan dari tanggal 1 ke tanggal 2 itu dimulai pada saat terbenam matahari. Yang keempat, jumlah bulan dalam kalender Hijriah ada 12. Yang tadi sudah kalian hafalkan ya. Yang kelima, jumlah hari dalam kalender Hijriah ada 7 hari. Nah, anak-anak sekalian, apabila kalian mungkin merasa belum bisa memahami, silahkan diulang-ulang ya. Diulang-ulang video ini sambil dihafal. Juga tentunya minta didampingi oleh orang tua atau bapak ibu guru kalian. Kalau nanti ada pertanyaan atau kalian masih bingung, juga bisa langsung bertanya kepada Pak, Bapak, dan Ibu Guru. Atau untuk menambah wawasan, kalian bisa membaca buku-buku tentang bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Juga bisa melihat atau membuka melalui aplikasi Google, bisa ditanyakan ya. Jadi banyak sekali sarana-sarana ilmu yang harus kita dapatkan. Baiklah anak-anak sekalian, semangat belajarnya jangan sampai kendor ya, jangan sampai hilang. Semakin hari kalian harus semakin semangat dalam belajar. Juga selalu berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah dan terus menambah ilmu-ilmu kita. Seraya kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang sudah kita dapatkan ini bermanfaat tentunya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, juga bagi agama dan negara kita. Demikian tadi anak-anak sekalian, saya akhiri sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat. Salam untuk kedua orang tua, salam untuk bapak dan ibu guru, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.